Dr. Laksamana. Di sini saya membuat sebuah aplikasi berbasis PHP, yaitu aplikasi yang menghubungkan desainer untuk dapat menjual karyanya kepada customer. Di sini untuk sendiri saya menggunakan framework Laravel Liveware. Jadi mungkin ada beberapa kendala yang masih belum bisa saya fixkan karena keterbatasan dokumentasi dari dan untuk konsepnya sendiri di sini saya membuat ada beberapa level autentikasi, yaitu untuk customer, admin, dan juga admin. Mengapa saya membuat aplikasi seperti ini? Karena banyak freelancer yang tidak mempunyai sertifikasi apapun tidak bisa mengkomersilkan karyanya, karena media-media yang telah ada mengharuskan desainer-desainernya itu memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus. Selanjutnya di sini sudah tertampil tampilan untuk login adminnya. Dan web sendiri belum saya deployment ke hosting karena masih ada beberapa yang belum fix bugs dan problemnya. Dan di sini sudah tampilan login autentikasi untuk admin. Untuk login akun admin sendiri tidak bisa diregistrasi dan harus membuka source code-nya atau codingannya. Oke, rumah desain ya. Nah, @gmail.com. di sini adalah dashboard. Pada dashboard ini menampilkan statistik pemasukan order, dan pada Laravel Liveware sendiri untuk layout navbar dan yang sudah pastinya itu sudah dipisah antara front end dan back end-nya. Jadi tidak perlu diatur satu-satu lagi. Di sini ada analitik, yaitu dashboard-nya. Dan jika kita ingin menambahkan kategoris atau produk desainnya, dan juga voucher. Di sini ada untuk data ordernya sama payment confirmation jika ada yang order. Jadi bisa dilihat progress ordernya. Untuk masukkan slider atau advertisement atau apapun, banner di bagian atas web. Di sini ada data anggota dari user-usernya. Kalau untuk web utamanya sendiri seperti ini. Jadi di sini sudah muat beberapa kategori, yaitu ada business marketing, clothing, web design, dan logo. Per web itu pasti ada CRUD, jadi sudah memenuhi kriteria tubes. Dan untuk fungsionalnya masih dapat berfungsi. Kalau kita search, di sini saya baru memasukkan satu sampel produk. Kalau kita search sampel akan muncul, search SA juga muncul. Jadi berdasarkan nama produk atau nama data desainnya. Dan untuk bannernya sendiri sudah bisa ditambah ahref. Jadi kalau kita klik akan ke hostingan yang tertera di web banner. Oke. Dan untuk membeli produk itu harus, jadi kita bisa masuk dan bisa melihat web atau desain yang ada di web tanpa harus login, tapi tidak bisa membelinya. Jadi harus masuk atau daftar dulu. Dan ini halaman autentikasi untuk user loginnya.
Kalau kita ilustrasi dari awal, akan muncul notifikasi register successful, dan kalau kita di dapatnya sendiri di bagian user, maaf, customer sudah Customer. terdaftar. Berarti data yang di input sudah masuk. Jadi kita tinggal login menggunakan email yang telah terdaftar. Kalau kita ada typo atau apapun, saya tidak akan bisa login. Maka akan muncul your email address or password is incorrect. Jika berhasil masuk, akan menuju tampilan dashboard dari profile akunnya. Untuk akunnya sendiri bisa dirubah passwordnya, bisa diupdate. Di sini ada data order, jadi berapa kali kita order dan grand total kita mengorder suatu barang bisa tertampil di bagian my order. Untuk kemarin yang belum minusnya masih detail sama fitur chat udah saya nyoba tambah, tapi malah tidak bisa berfungsi untuk bagian tampilan kartnya ini. Jadi udah saya hapus dulu, saya delete. Dan untuk detailnya sudah saya tambahkan konten dan description-nya. Kalau kita batal atau membuang produk dari kartnya, Oke, terus? akan otomatis menjadi nol kembali kartnya. Ada infonya 0 ya. Oke, sip. Ya. Kalau untuk ingin membeli harus melengkapi data kembali, tapi untuk di sini saya sudah membuat halaman payment methodnya, tapi masih belum work karena saya kurang tahu kenapa bisa loading begini. Tapi sudah membuat, jadi tapi membuatnya itu menggunakan API tambahan agar invoice method atau payment methodnya itu dapat dirahasiakan dan tidak bisa diambil datanya. Benar ya. Jadi nanti ada slash kode, tidak bukan halaman yang tertera, bukan halaman payment method. Jadi ada kode invoice-nya lagi. Tapi di sini cuma masih belum work, masih loading terus. Mungkin ada suatu variabel yang harus kita set ke false atau true ya, diubah mungkin ya, dicek Iya, lagi. mungkin. Sip. Tapi di dokumentasi live-nya saya masih belum untuk fixnya. Oke, sip. Kalau tadi untuk fungsional categories-nya untuk mengecek berfungsi atau tidaknya. Dan untuk setiap CRUD ditambah atau editnya juga ada preview, jadi kita bisa melihat icon-icon yang ingin diupload. Jadi akan terpreview seperti ini. Kalau kita pencet update, data update successful, maka harusnya di bagian kategori akan terupdate. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Pak? Oke, coba kita presentasikan juga tentang database-nya, sudah ya, database?
Kalau untuk database sendiri, untuk relasi-relasinya itu diatur di source code. Jadi membuat database-nya itu tidak manual di database ini, Pak. Mhm, bagus. Wow. Jadi langsung di sini. Jadi langsung belongs to customer. Jadi membuatnya di bagian terminal pakai Hmm, PHP Artisan. Jadi PHP Artisan itu kayak asistennya dari mau Laravel-nya. oke, Jadi oke. langsung diimigrasi. Lebih mudah juga ya. Ya, Pak. Oke. Belongs to has main-nya langsung di codingannya. Jadi kalau kita memindah itu tidak terlalu ribet. Kalau kita lihat ada ininya nggak semacam model view-nya gitu? Bisa nggak ditunjukkan satu persatu? Review seperti apa, Pak? Kalau satu form yang apa view-nya itu ya atau mungkin dari yang awal itu Diagram ERD-nya. source code-nya, ha? Kalau untuk source code-nya, untuk back-end-nya ada di HTTP seperti ini, Pak. Jadi ini untuk kategori yang ini back-end-nya. Nah, Kalau itu untuk ya. template tampilan view-nya itu di bagian Mm. Itu sudah benar create PHP misalnya apa itu ya? Ada apa tuh? bagian researches, Pak. Bagian researches, Mm. views, tapi karena di sini memakai template dari Laravel-nya, jadi banyak problem-problem yang muncul karena template-nya itu tidak terbaca di VS Code. Oke ya. Enggak Pak, Dan untuk yang create.php ini coba kamu apa ke bawahin. Leave view console create dollar kategori. Hmm, ini route-nya atau rute. mm-mm. Jadi kalau kita klik ini akan muncul ke halaman kategori .index ke halaman PHP. Coba order.php tuh, order.php. Kalau ini yang .php yang di bagian sini khusus untuk migrasi database. Jadi kalau Hmm, untuk backend-nya ada di bagian liveware. Lalu saya membuat 3 pembeda. Jadi untuk konsol atau admin di bagian sini, untuk customer bagian sini, sama untuk front end webnya agar kita tidak perlu login bagian sini. oke oke. Oke ya, wow. Silakan jika ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar. Sama satu untuk ciri khas Laravel, kalau Mm. bagian views-nya, bagian front-end-nya itu di samping nama filenya ada .php untuk membedakan itu tampilan buat tampilannya doang. Oh, oke oke. Isinya stylenya menggunakan bootstrap kayak biasa sih. Oke, nice, very nice. Oke, makasih ya, Adit. Kalau ada yang apa, teman-teman sudah apa, clear semua, silakan bisa diakhiri presentasinya. Apa tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain, Pak? Dari saya sudah sih, dari saya ya. Kalau dari teman-teman tidak ada. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, bagus ya menggunakan Laravel ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan ya, dilanjutkan dan bermanfaat ya. Sip. Siap, Pak.